Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Pribadi dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya untuk basis data B dengan topik Sistem Informasi Pembelian Tiket Bioskop secara online. Yang pertama itu ruang lingkup database. Pengertian basis data adalah kumpulan data yang terintegrasi atau yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang disimpan di dalam penyimpanan elektronik atau berbasis komputerisasi. Komponen sistem basis data terdiri dari yang pertama itu hardware yang berupa memori dan hard disk, yang kedua itu software, salah satunya MySQL yang merupakan software DBMS yang termasuk paling populer. Kemudian yang ketiga adalah program aplikasi, yang keempat yaitu sistem operasi. Salah satu contoh yang termasuk ke dalam sistem operasi yaitu Unix, sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari Project Multic. Yang kelima adalah user, terdiri dari programmer, user mahir, user umum, dan user khusus. Yang keenam ada data, istilah-istilah di basis data yaitu entity atau entitas, kemudian atribut. Kelebihan dari database yaitu mengurangi redundansi, data konsisten, data oriented, keamanan data terjamin karena data hanya dipegang oleh satu orang. Sedangkan kekurangan dari database yaitu apabila pada satu bagian ada kerusakan, maka semua bagian tidak bisa berjalan. Stroke atau penyimpanan besar, perlu tenaga ahli, biaya lebih mahal dibanding dengan sistem tradisional. Kemudian normalisasi. Normalisasi adalah bentuk atau pemecah tabel dalam suatu database dari record data kompleks atau rumit yang menjadi lebih sederhana. Teknik memecah tabel kompleks menjadi sederhana juga dikenal dengan istilah dekomposisi. Tujuan normalisasi yaitu mengurangi redundansi data, meningkatkan waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas, meningkatkan pengguna kapasitas hard disk, meningkatkan proses input dan output, meminimasi pengulangan informasi, memudahkan identifikasi entiti atau objek. Kemudian macam-macam normalisasi. Yang pertama 1NF atau First Normal Form. Bentuk normal yang pertama ini mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini, yaitu menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Yang kedua ada 2NF atau Second Normal Form. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF, yaitu menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan variation key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key di tabel tersebut. Kemudian ketiga itu ada Third Normal Form atau 3NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah yang pertama itu memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Dan yang terakhir itu BCNF, yaitu merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut sebagai 3.5NF. Memiliki hubungan yang erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Jadi tidak semua tabel itu harus memiliki normalisasi BCNF. Kemudian pada topik yang saya kerjakan di sini saya menggunakan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Dapat dilihat ini merupakan bentuk normal pertama atau 1NF. Dalam tabel, setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal. Dalam baris record, masing-masing record data atau sel data pada tabel ini memiliki pasangan satu record data, sehingga normalisasi yang saya tampilkan ini merupakan 1NF. Kemudian bentuk yang kedua atau 2NF.
kita dapat membuat 2NF jika tabel sudah sesuai standar normal pertama, dan setiap atribut non-key pada barisnya memiliki ketergantungan fungsional pada semua key, bukan hanya kepada sebagian key. Setelah membuat normalisasi 1NF, maka kita harus melakukan tahapan-tahapan untuk membuat normalisasi 2NF. Sehingga setelah melakukan tahapannya terbentuklah 4 relasi, yaitu tabel pembeli, tabel bioskop, tabel film, dan tabel karcis. Bisa dilihat di sini ada 4 tabel. Kemudian yang ketiga atau 3NF, untuk membuat suatu relasi pada 3NF, maka relasi tersebut harus memenuhi 2NF, dan setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional kepada atribut yang bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Setelah memenuhi, maka kita harus melakukan tahapan-tahapan untuk membuat normalisasi 3NF sehingga terbentuklah 2 relasi, yaitu tabel harga dan tabel karcis. Selanjutnya, tipe data setiap tabel. Apa itu tipe data? Tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Pada topik saya ini, saya sudah mengerjakan beberapa tipe macam data yang saya gunakan. Di tabel pembeli, saya menggunakan tipe data integer pada field KD tiket, tipe char pada field nama pembeli. Pada tabel bioskop, saya menggunakan tipe data integer pada ID bioskop, tipe data char pada nama bioskop. Kemudian di tabel film, saya menggunakan tipe data varchar di field ID film, dan varchar juga di field judul film. Di tabel harga, saya menggunakan integer untuk field KD tiket, varchar untuk field ID film, tipe integer pada field harga film, integer kembali pada field quantity, dan varchar untuk KD kursi. Di tabel karcis, saya menggunakan tipe data integer untuk KD tiket, integer untuk ID bioskop, varchar untuk tanggal tayang, dan varchar kembali untuk jam tayang. Selanjutnya, penggunaan key pada setiap tabel. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu key ya. Key adalah suatu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Jika suatu atribut dijadikan sebuah key, maka tidak boleh ada 2 atau lebih data dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut. Macam-macam key, terdapat 5 macam key. Yang pertama itu super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple atau record di dalam relasi. Yang kedua ada candidate key, yaitu atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Kemudian primary key, yaitu candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple atau record secara unik dalam relasi. Yang keempat adalah alternate key, yaitu candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Kemudian foreign key, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi lain dan atribut hanya sebagai atribut biasa. Key yang saya gunakan di dalam topik saya yaitu di tabel pembeli. Kode tiket ini menjadi foreign key dan nama pembeli sebagai primary key. Di tabel bioskop, ID bioskop ini menjadi primary key. Di tabel film, ID film ini menjadi primary key. Kemudian di tabel harga, KD kursi menjadi primary key, KD tiket menjadi foreign key, dan ID film menjadi foreign key. Di tabel karcis, KD tiket sebagai primary key, dan ID bioskop sebagai foreign key. Kemudian menentukan tabel master dan tabel transaksi. Tabel master yaitu tabel yang berdiri sendiri. Datanya cenderung tidak berubah-ubah. Pada setiap data master memiliki kode sebagai pengenal dari data-data yang ada di dalamnya yang berguna untuk memberikan informasi tambahan mengenai proses pengelolaan data berikutnya. Tabel master dapat melakukan proses manipulasi data seperti update, insert, dan delete. Kemudian tabel transaksi merupakan tabel yang terbentuk dari hasil transaksi pada suatu form transaksi. Ia tidak bersifat independen atau bergantung
dengan tabel lain. Kemudian selanjutnya menentukan tabel master dan tabel transaksi pada topik masing-masing. Di dalam topik saya ini yang berperan sebagai tabel master adalah tabel pembeli dan tabel bioskop. Tabel pembeli dijadikan tabel master karena terdapat data nama pembeli dengan kode tiket yang tetap atau tidak akan berubah. Kemudian tabel bioskop dijadikan tabel master karena terdapat data nama bioskop dengan ID bioskop yang tetap atau tidak akan berubah. Kemudian yang berperan sebagai tabel transaksi adalah tabel harga, tabel karcis, dan tabel film. Tabel film merupakan tabel transaksi karena bergantung kepada tabel bioskop. Tabel harga merupakan tabel transaksi karena bergantung kepada tabel film dan tabel pembeli. Tabel karcis merupakan tabel transaksi karena bergantung kepada tabel bioskop dan tabel pembeli. Selanjutnya, final table dengan tipe data, nama tabel, dan kondisi tabel. Yang pertama ada tabel pembeli, tipe datanya ada dua, yaitu integer dan char. Nama tabelnya ada tabel pembeli. Tabel tersebut berperan sebagai tabel master. Yang kedua tabel bioskop, tipe datanya ada dua, yaitu integer dan varchar. Nama tabelnya adalah tabel bioskop. Tabel tersebut berperan sebagai tabel master. Kemudian yang ketiga tabel film, tipe datanya ada dua, yaitu varchar dan char. Nama tabelnya adalah tabel film dan tabel tersebut berperan sebagai tabel transaksi. Kemudian yang keempat ada tabel harga. Tipe datanya ada dua macam, yaitu integer dan varchar. Nama tabelnya adalah tabel harga dan tabel tersebut berperan sebagai tabel transaksi. Dan yang terakhir ada tabel karcis. Tipe datanya ada dua macam, yaitu integer dan varchar. Nama tabelnya adalah tabel karcis. Tabel tersebut berperan sebagai tabel transaksi. Kemudian selanjutnya masuk ke IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD merupakan gambaran IR model dalam bentuk diagram, dan IR model merupakan model konseptual dalam perancangan database yang didasarkan kepada konsep nyata yang memiliki objek yang saling berhubungan satu sama lain. Entity Relationship model memiliki komponen-komponen yang terdiri dari yang pertama itu entitas atau entity. Entitas merupakan suatu objek nyata yang mampu dibedakan dengan objek yang lain. Entitas juga merupakan suatu objek yang dapat didefinisikan secara unik. Kemudian yang kedua adalah kerelasian atau relationship. Relasi merupakan asosiasi antara beberapa entitas atau tabel dan merupakan kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Macam-macam relasi yaitu ada one-to-one, one-to-many atau many-to-one, dan many-to-many. Yang ketiga yaitu atribut. Atribut merupakan semua informasi yang berkaitan dengan entitas. Setiap entitas harus memiliki minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi sebagai identitas dari entitas tersebut. Yang keempat adalah key. Setiap relasi dalam sistem database relasional harus memiliki minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi untuk membedakan setiap baris di dalam relasi atau tabel. Terdapat beberapa jenis atribut kunci yaitu primary key, variant key, candidate key, alternate key, dan composite key. Kemudian entity relationship diagram di dalam topik saya seperti ini. Yang pertama adalah pembeli memiliki relasi dengan bioskop dengan keterangan memilih. Di sini bioskop memiliki atribut ID bioskop dan nama bioskop. Kemudian pembeli memiliki atribut kode tiket dan nama pembeli. Jenis dari relasi ini adalah one-to-one. Kemudian pembeli memiliki relasi dengan film, di mana film sendiri memiliki atribut ID film dan nama film. Jenis dari relasi ini adalah one-to-one. Setelah itu, film memiliki relasi dengan harga, dengan keterangan transaksi. Harga sendiri memiliki atribut harga film, kode duduk, dan quantity. Jenis dari relasi ini adalah one-to-many. Kemudian, di sini harga memiliki relasi dengan karcis, di mana keterangannya adalah menghasilkan. Karcis memiliki atribut tanggal tayang, kode tiket, jam tayang, dan ID bioskop. Jenis dari relasi ini adalah many-to-one. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dengan nomor undian 9
yang saya dapatkan menggunakan dua versi CMD dan MySQL. Di nomor 9 terdapat 4 fungsi, yaitu create table, field, insert, update, delete, perintah dengan select, as from, where, and, kemudian perintah select from, full join, on, where, is null, and is null. Untuk pertama-tama saya akan mulai dengan versi CMD. Di sini saya mendapat undian nomor 9 dengan terdapat 4 fungsi, yaitu create table, field, insert, update, delete, kemudian perintah select, as from, where, and, kemudian perintah select from, full join, on, where, is null, and is null. Pertama-tama kita menggunakan database yang sudah dibuat terlebih dahulu. Database tiket bioskop kan sudah berubah, kemudian kita melakukan fungsi yang pertama, yaitu create table data pembeli. Yang pertama itu fieldnya KD tiket dengan tipe integer, kemudian nama pembeli dengan tipe data char, isi 5. Sudah selesai, kita dash dulu data pembeli. Nah, kemudian kita melakukan field update, yaitu dengan cara alter table data pembeli, modify nama pembeli char 50. Ini merupakan fungsi untuk mengupdate field. Kemudian kita dash lagi data pembeli. Nah, di sini sudah terlihat berubah charnya, yang sebelumnya 5 dan setelah diupdate menjadi 50. Kemudian kita melakukan fungsi insert. Itu berarti di sini itu insert itu nama pembeli insert into data pembeli values. Yang pertama itu kode tiket, kita di sini tulis 33259. Ini untuk kode tiketnya yang pertama, kemudian namanya misalnya Sakcul. Yang kedua itu namanya Lukas, kode tiketnya 44376. Safa, kode tiketnya 54321. Kemudian di sini Airin, kode tiketnya 67891. Terakhir kode tiketnya nama pembelinya Mark,
kode tiketnya 89213. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba tes from data pembeli. Nah, ini sudah keluar ya hasil dari fungsi insert yang tadi. Kemudian selanjutnya kita coba perintah select as from where. Di sini saya coba pakai tabel data pembeli. Select kode tiket as ID, nama pembeli as customer, from data pembeli where nama pembeli sama dengan Sacho and kode tiketnya Sacho 33259. Maaf, tipe kita ulang tadi, mana salah ada. Nah, di sini ada tipe. Kemudian dites lagi. Nah, keluar ya. Jadi yang benar yang ini, fungsinya ini select kode tiket as ID, select kode tiket as, nama pembeli as, customer from data pembeli where nama pembeli sama dengan Sacho dan kode tiket sama dengan 33259. Kemudian fungsi yang ketiga sudah selesai. Oke, kita masuk ke poin perintah yang keempat. Perintah keempat ini tuh select from full join on where is null and is null. MySQL ini belum support untuk syntax full join, maka dari itu kita menggunakan union. Di sini saya tampilin tabel karcis dan tabel harganya seperti ini ya. Kemudian tadi sebelumnya saya udah coba dengan sintaks seperti ini kita kopas aja ya. Kemudian kita ditaruh sini. Ini merupakan sintaks untuk perintah yang nomor 4. Bisa dilihat select from karcis left outer join harga on karcis kode tiket sama dengan harga.kode tiket union. Kita pakai union karena MySQL ini belum support full join. Union I'll select from karcis right outer join harga on karcis kode tiket sama dengan harga.kode tiket where karcis tanggal underscore tayang is null and harga.quantity is null. Kita enter, maka hasilnya seperti ini. Akan ditampilkan yang bagian nullnya seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir adalah field delete. Kita melakukan fungsinya alter table nama data pembeli drop nama pembeli. Nah, kita dex data pembeli. Nah, delete kita menghapus field nama pembeli dengan sintaks alter table data pembeli drop nama pembeli, maka yang tersisa di sini hanya ada kode tiket. Jadi seperti ini untuk versi CMD-nya. Setelah itu kita lanjut dengan versi di PHP localhost. Di sini selanjutnya saya
akan mengerjakan keempat fungsi ini dengan versi PHP di sini. Oke, kita langsung aja pakai database Tubers tiket bioskop. Kita langsung buat create table data pembeli 2 ya. Data pembeli 2 itu isinya kode tiket, dengan tipe data integer. Kemudian nama pembeli dengan tipe data char. Nama pembeli dengan tipe data char 5. Ya, sudah ada. Bisa dilihat di sini ada data pembeli 2. Nah, ini fieldnya sudah ada ya. Kemudian kita modify, kita update si field tersebut. Alter table data pembeli 2, modify nama pembeli char 50. Kirim. Nah, ini berhasil ya, si nama pembeli carnya sudah berubah jadi isi 50. Kemudian selanjutnya kita melakukan create table dengan insert ya di sini. Fungsi insert berarti di sini insert into data pembeli. Yang pertama itu 33259 Sacung. Kemudian yang kedua itu 44376, namanya Lukas. Yang keempat itu 54321, Safa. Yang ketiga itu 67891. Yang terakhir 89213. Selesai. Nah, ini sudah ditambahkan ya isi fieldnya. Coba kita lihat slide form data pembeli 2. Nih, ini udah kita isi si fieldnya. Kemudian kita balik ke sini, kita melakukan
fungsi perintah select as from where and. Kita buka aja dari CMD tadi, dimana CMD itu kita pakai yang ini. Select ada tiket as ID, nama pembeli as customer from data pembeli. Untuk tadi kan tabelnya kita baru yang kita bikin ya, data pembeli 2. Where nama pembeli Sacul dan kode tiket yang kita kirim. Nah, ini ditampilkan untuk fungsi nomor 3 seperti ini. Kemudian kita kembali lagi. Untuk melakukan fungsi nomor 4, yaitu perintah select from full join on where is null and is null. Seperti tadi yang sebelumnya, MySQL itu belum support untuk melakukan sintaks full join. Maka dari itu kita menggunakan sintaks union. Kopas, sintaksnya sama seperti CMD. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Menampilkan seluruh tabel dari kode tiket dan tabel dari tabel karcis dan tabel harga. Setelah selesai, kita balik ke data pembeli 2. Kita melakukan field delete. Berarti di sini alter table data pembeli 2 drop nama pembeli. Oke. Di sini sudah berhasil untuk menghapus field nama pembeli. Nah, di sini sudah hilang ya nama pembelinya. Seperti itu untuk fungsi nomor 3. Untuk fungsi melakukan 2 versi CMD dan MySQL. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan database dengan CMD dan MySQL. Di sini ada tipe, kita ulang lagi ya. Create create table pembeli, ini kita ke atasin. Create table pembeli, isinya tuh KD tiket, fieldnya KD tiket, tipe data integer, kemudian nama pembeli, tipe datanya char, isinya 50, kuncinya primary key. Nah, ini kan udah udah berhasil. Kemudian kita insert, kita masukin datanya. KD 345, namanya Safa. Terus kita tampilin nah, ini sudah database untuk tabel pembeli sudah jadi. Yang pertama yang ini dan isinya ini. Kemudian yang kedua itu kita membuat tabel bioskop. Create table bioskop. Isinya itu ID bioskop, tipe datanya integer 4, kemudian nama bioskop, char 50 ya, tutup. Nah, udah jadi.
kita tampilin dulu. Nah, ini ya. Ini untuk tabel bioskop. Kemudian kita isi insert into tadi gimana? Insert into bioskop playlist. ID bioskopnya kita isi 101. Nama bioskopnya Kalibata XX1. Nah, terus kita tampilin. Nah, ini udah jadi ya. Tabel bioskop dengan menginput data insert. Jadinya seperti ini. Kemudian tabel yang ketiga itu tabel film. Tabel film. Tabel film itu isinya ada fieldnya itu ada ID film dengan tipe data varchar 5. Kemudian ada nama judul film, varchar 50. Nah, kita describe dulu, film. Nah, ini udah jadi tabelnya. Kemudian kita isi insert into film. Yang pertama itu misalnya MV01, judulnya Frozen 2. Maka udah jadi, kita tampilin tabel yang isi yang udah di insert itu. Nah, ini udah jadi ya. Kemudian yang keempat itu tabel harga. Create table. Isinya ada kode tiket. Tipenya integer. Terus ada ID film. Tipenya integer. Tipenya varchar. Kemudian ada harga film. Tipenya integer. Kemudian ada quantity. Tipenya integer. Kemudian yang terakhir itu ada kode kursi. Tipenya itu varchar. Jadi untuk kurungnya jangan lupa. Nah, baru kita harga. Nah, ini ya tabel harganya. Kemudian kita isi tabelnya, insert into harga list. Yang pertama kode tiketnya itu 12345. Kemudian ID filmnya MV01. Oh, aduh salah, maaf. Ulang. Salah ya, kita ulang.
Ini kan tadi create table harga seperti ini udah. Kemudian kita describe harganya, keluar tabelnya, field dan tipe datanya. Habis itu kita isi sekarang si tipe datanya. Itu apa namanya? Harga ya. Kode tiketnya 1 2 3 4 5. Habis itu ID filmnya nanti 01. Terus harga filmnya 35.000. Terus kuantitinya 1. Kemudian kode kursinya A01. Nah, kita tampilkan select from. Nah, ini yang udah jadi ya. Ini yang tadi kita input, kemudian tabelnya jadinya seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel karcis. Isinya tuh kode tiket, kemudian ID bioskop, kemudian tanggal tayang, tipenya pacar, kemudian jam tayang, tipenya pacar. Nah, ini udah, kita coba tampilkan. Nih ya, ini udah berhasil. Kemudian kita isi. Yang pertama itu ada kode tiket, kemudian ID bioskop, kemudian tanggal tayang, kemudian jam, nah sudah jadi. Jadi pembuatan database untuk sistem informasi tiket bioskop versi CMD sudah jadi. Jadi tabel yang pertama itu ada tabel pembeli, isi datanya ini. Kemudian tabel bioskop, isi data tabel bioskopnya seperti ini. Kemudian tabel film, isi tabelnya seperti ini. Kemudian yang keempat tabel harga, isi tabelnya seperti ini. Dan yang terakhir itu tabel karcis, dan isinya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan versi PHP. Selanjutnya kita membuat database berdasarkan versi PHP. Yang database tiket bioskop ini yang tadi kita buat versi CMD. Sekarang kita buat versi PHP. Tiket bioskop 2. Ini ya, kita yang selanjutnya kita bikin tabel
pembeli, isinya kode underscore tiket integer 5, kemudian nama pembeli, varchar 50, nah ini apa namanya, SQL-nya, struktur pembeli itu udah tabel pembeli seperti ini. Kemudian kita input datanya. Yang pertama kode tiket. Sini kita tampilkan salah pembeli. Nah, ini yang tadi di input datanya ya. Kemudian kita buat tabel selanjutnya, create table bioskop. Create table bioskop, isinya ID bioskop, tipenya integer, kemudian nama bioskop, tipenya varchar, isinya 50. Nah ini ya, udah jadi. Nah ini yang tadi fieldnya kita isi. Kemudian kita isi fieldnya, insert into bioskop place. Yang pertama itu ID bioskopnya, yang kedua nama bioskopnya, Kalibata XX1, maaf salah di sini, harusnya pakai kutip. Nah ini udah masuk ya, kita tampilkan yang tadi udah di input. Nah ini yang tadi udah kita input ya. Kemudian kita buat tabel baru, tabel film. Isi tabel film itu ID film, tipenya varchar, kemudian ada tipenya varchar, kemudian ada judul film, tipenya varchar, 50, tipenya varchar 50. Nah ini ya udah jadi tabel filmnya. Ini field yang tadi kita input. Sekarang kita insert fieldnya, insert into film
Fill list. Yang pertama itu ID filmnya, terus judul filmnya, nah ini udah bisa kita tampilin yang tadi kita input. Nih, ini yang tadi kita input. Kemudian kita bikin tabel harga. Isi tabel harga itu ada KD tiket, tipenya integer, kemudian itu ada ID film, tipenya varchar, kemudian ada harga film, tipenya integer, kemudian ada quantity, tipenya integer, dan yang terakhir ada kode kursi, tipenya varchar. Nah ini ya tabel harganya. Ini field yang tadi kita masukin ke dalam tabel. Sekarang kita isi fieldnya. Insert into harga field list. Pertama kode tiketnya 1345, kemudian ID film, kemudian harga film, kemudian quantity, kemudian kode kursi, kemudian kita tampilkan tabelnya. Nah ini yang tadi kita input. Kemudian kita bikin tabel yang terakhir itu table purchase, isinya ada kode tiket, integer, kemudian ada ID bioskop, tipenya integer, kemudian ada tanggal, tipenya varchar, kemudian ada jam tayang, tipenya nah ini karsisnya udah jadi. Ini field yang tadi kita input. Sekarang kita isi fieldnya. Pertama ada kode tiket, kemudian ID bioskop, kemudian tanggal tayang, kemudian jam tayang, kemudian kita tampilin yang tadi kita input. Nah seperti ini. Jadi seperti itu untuk pembuatan database dengan versi CMD.
dan versi PHP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi. Selanjutnya relasi. Berikut adalah relasi pada tabel dalam topik saya. Dapat dilihat bahwa hubungan relasinya seperti ini. Di tabel pembeli, nama pembeli ini merupakan primary key, dan kode tiket di tabel pembeli ini berhubungan dengan tabel karcis, di mana kode tiket di tabel karcis merupakan primary key. Kemudian di tabel bioskop, ID bioskop di sini sebagai primary key, dan kemudian berhubungan dengan tabel karcis, di mana di tabel karcis ini ID bioskop merupakan virgin key. Kemudian di tabel film, ID film merupakan primary key, di mana tabel film ini berhubungan dengan tabel harga, yang menjelaskan bahwa ID film di tabel harga ini merupakan virgin key, dan primary pada tabel harga ini merupakan kode kursi. Kemudian tabel harga ini memiliki relasi kepada karcis, di mana kode tiket di tabel harga ini merupakan virgin key, sedangkan kode tiket di dalam karcis ini merupakan primary key. Sekian presentasi mengenai tugas besar dari topik saya, yaitu topik sistem informasi tiket pembelian tiket bioskop. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan mengenai penjelasan yang saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.